warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dwiyanti dengan NIM A1H1254042. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bermain dari permainan dengan Ibu Dosen Pengampu, Ibu Nur Hasanah SPD MPD. Pertama-tama saya akan memperlihatkan permainan yang telah saya buat, yaitu yang dimana ini adalah permainan yang dari bahan dasar alami atau dari alam, sedangkan ini adalah permainan yang berbahan dasar bahan bekas buatan atau yang sudah diolah di pabrik. Sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana sih caranya saya membuat permainan berbahan dasar alam. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cara bermainnya. Yang pertama ya adalah ini, kita mengarahkan kepada anak untuk mencari bahan-bahan yang sudah tertera di sini, seperti ada bunga, ada ranting, daun, batang, dan juga ada batu. Lalu anak akan mencari, setelah anak sudah mendapatkannya, anak akan diarahkan untuk menempel pada kardus yang sudah disiapkan, contohnya seperti ini, lalu ditempelkan saja. Lalu yang selanjutnya ada permainan berbahan dasar buatan atau bahan buatan atau bahan bekas. Sebelumnya saya akan memperlihatkan cara pembuatan permainan bahan dasar bahan bekas. Ini cara bermainnya cukup mudah karena di sini sudah ada tulisan atau keterangan, ada fruit, ada vegetable. Ini yang artinya ada sayuran dan ada buah-buahan. Lalu di sini nanti anak akan menjalankan atau melihat di atas. Ini termaksud apa? Ini termaksud buah kah atau sayuran kah? Ketika anak sudah mengetahuinya, maka anak tinggal mengarahkan atau menjalankan ini, karena ini bisa jalan teman-teman. Jadi nanti anak bisa mengarahkannya ke sayuran, ini juga terong ke sayuran teman-teman. Ini stroberi, ini kita arahkan ke buah. Ini anggur juga buah. Lalu ada sawi ke sayuran, ada wortel ke sayuran, lalu ada buah jeruk ke buah. Pada kedua permainan ini melatih aspek perkembangan kognitif, bahasa, dan juga motorik halus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka sama-sama
melatih motorik halus mereka, lalu juga kognitif untuk berpikir, serta juga bahasa untuk berkomunikasi dengan guru ataupun temannya. Sama juga halnya dengan permainan alam ini, dimana dilatih pada aspek kognitifnya untuk berpikir, seperti batang ada di mana, batu ada di bagian mana, bunga dan sebagainya. Lalu juga melatih motorik halus mereka karena mereka akan memegang, merasakan secara langsung. Lalu yang terakhir adalah melatih bahasa mereka, aspek bahasa, karena di sini juga mereka bisa berkomunikasi kepada guru maupun teman-temannya. Sedangkan pada aspek kecerdasan majemuk, pada permainan bahan bekas buatan hanya melatih spasial visual. Karena kenapa? Karena dimana anak bisa mengenali bagaimana buah-buahan, bagaimana sayur-sayuran. Jadi itu bisa melatih aspek kecerdasan majemuk mereka, yaitu visual spasial. Tetapi sedangkan pada permainan berbahan dasar alami ini, anak bisa mengasah aspek kecerdasan majemuknya dengan visual spasial tentunya, yang mana mereka mengenali bentuk-bentuk atau rupa-rupa benda alam. Terus juga bisa melatih naturalisasi, atau bagaimana mereka bisa mengenal lebih dalam lagi tentang alam, tentang bagaimana bentuk alam secara langsung. Sedangkan pada nilai edukatif pada permainan berbahan dasar alam ini, di mana anak-anak bisa mengenali lebih lanjut lagi tentang bagaimana sih itu alam, bagaimana sih bentuk-bentuk benda-benda yang ada di alam, bagaimana itu daun, bagaimana itu batu. Mereka bisa melihatnya dan memegangnya secara langsung. Itu nilai edukatifnya. Sedangkan pada permainan berbahan dasar bahan bekas, anak bisa tahu kalau bahan bekas itu ternyata bisa lagi digunakan, bisa lagi dijadikan alat permainan, bisa lagi dibuatkan semacam kerajinan juga bisa. Jadi tidak semata-mata kalau bahan bekas itu harus dibuang ke sampah begitu. Jadi bisa memanfaatkan atau menghemat budget juga teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai alat permainan. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.